Halo guys, selamat datang di Fik TV. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tips dan juga trik mengenai dunia kerja dan juga bisnis kalian. Kalau gitu, langsung aja kita mulai video kali ini guys. Let's go! Ya guys, sebelumnya saya ingin menyampaikan siapakah saya ini. Jadi saya sudah pernah mengalami berbagai banyak hal. Mulai dari pelamar yang sering gagal, pekerja kantoran, mulai dari yang posisi paling bawah, menengah, hingga atas. Dan dalam pengalaman saya bekerja, saya sudah banyak mewawancarai, menginterview para pegawai-pegawai calon-calon pekerja yang masuk dalam perusahaan kita saat itu. Dan saat itu saya juga punya banyak belajar dan juga banyak tahu guys mengenai trik-trik interview, trik-trik bekerja yang baik dan juga benar. Nah, di sini saya sudah melalui itu semua dan juga saya posisinya saat ini sudah menjadi wira swasta. Jadi, kenapa saya ingin menginformasikan hal-hal seperti ini kepada kalian guys? Supaya kalian tidak mengalami kesalahan atau kegagalan yang sama seperti saya dan juga para pegawai-pegawai yang lain guys. Dimana dengan informasi-informasi ini kalian bisa melangkah maju mencapai target kalian dengan lebih cepat dan juga tepat guys. Seperti itu maksud kita. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke video ini guys. Let's go. Di PHK gagal resesi. Tenang aja guys. Mulai aja usaha kalian sendiri guys. Di sini adalah tips dan trik untuk kalian memulai usaha online kalian sendiri untuk para pemula. Let's go! Di sini akan saya bagikan 5 tips gratis untuk kalian memulai usaha online kalian sendiri guys. Dengan mudah, murah, dan juga cepat guys. Kenapa harus usaha online? Ya, zaman sekarang ini sudah serba digital. Semua serba online guys. Apalagi sudah banyak sekali platform-platform digital yang sudah ada guys, yang sudah kita bisa pakai dengan mudah dan juga dengan sangat murah guys. Dan di sana itu juga bisa mendukung kita untuk menghubungkan kita dari produsen langsung ke end user guys. Dengan satu klik jari saja. Kita benar-benar mudah, nggak kayak dulu guys yang sangat sulit. Kita saat ini menggunakan toko-toko online ini dengan semuanya nyaris gratis guys. Kalian perlu perhitungkan dengan asiknya. Kerjanya jadi fleksibel guys. Kalian bisa kerja dimanapun. Kalian pergi keluar kota atau kalian berliburan, kerjaan kalian pun tetap jalan, orderan pun tetap masuk guys. Cuman pakai jari kalian aja, kalian bisa mengatur orderan kalian sendiri. Dan kalian juga nggak usah bingung macet-macetan di jalan guys, karena harus pergi ke kantor atau ke mana. Kalian sudah nggak perlu itu. Kalian cukup di rumah aja dan kalian bisa mendapat penghasilan yang sangat baik guys. Jadi kalian bisa lakukan usaha online ini segera guys. Dan juga modalnya relatif murah. Kalian bisa menggunakan HP saja, itu bisa mendapatkan pendapatan yang cukup baik hingga unlimited guys. Patut dipertimbangkan. Jualannya apa? Jualannya di mana aja? Macam-macam guys, terserah kalian. Kalian bisa jualan produk, jualan jasa, ataupun jualan makanan guys. Zaman saat ini sudah banyak banget tempat-tempat platform-platform yang sudah menyediakan tempat-tempat tersebut guys. Tinggal join saja ke sana. Saat ini banyak banget toko-toko online yang sudah ada di Indonesia guys. Tapi saran saya, pilihlah toko-toko online yang sudah terjamin guys. Yang sudah jelas, jangan yang aneh-aneh. Kita memulai untuk suatu awal, itu tempatnya yang jauh lebih jelas akan lebih menguntungkan kita guys. Karena traffic yang masuk memang ke tempat-tempat itu dulu. Barulah sekian-sekian persen aja yang baru masuk ke toko-toko online yang kurang terkenal guys. Seperti apa aja? Contoh guys, seperti Shopee, Tokopedia, mungkin Bukalapak, mungkin Lazada, juga ada Blibli, JD.ID, mungkin Grab, Gojek, Shopee Food. Jangan lupa juga Google juga sekarang sudah bisa melakukan penjualan guys. Sampai di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai step by step cara membuka toko online guys. Karena step by step itu sudah banyak dijelaskan oleh teman-teman kita yang lainnya. Kalian bisa tonton videonya di tempat-tempat lain guys. Di tempat e-commerce-nya atau tempat toko online-nya sendiri pun juga menyediakan. Jadi kalian tonton aja langsung di sana. Jadi kita skip aja guys. Nah, di sini saya ingin infokan 5 hal penting untuk kalian memulai usaha toko online guys. Yang pertama, pikirkan dulu produknya atau jasanya atau apa yang ingin kalian jual guys. Lakukan riset sebaik mungkin, analisa terlebih dahulu bagaimana kalian mendapatkan suatu produk tersebut atau jasa tersebut. Jangan hanya
kalian ingin menjual produk atau jasa tersebut, terus kalian langsung hanya menjualnya saja. Tapi kalian lebih baik pikirkan terlebih dahulu. Kita lakukan riset di googling, di toko-toko online atau di e-commerce kesayangan kalian terlebih dahulu. Kalian dapatkan data, dapatkan input sebanyak mungkin sebelum kalian melangkah ke step lebih lanjut, guys. Cari tahu juga saingan-saingan kalian, harga jualnya, pelayanan, dan kualitas barangnya. Kalau kalian bisa dapatkan juga supplier mereka, guys. Dengan riset kita itu bisa menghindari masalah-masalah dengan kompetitor kita, guys. Masalah-masalah yang seperti head to head, seperti mengadu harga, barang yang sama, kita akhirnya murah-murahan harga. Kita harus hindari itu, guys. Kenapa? Karena kompetitor-kompetitor kita yang sudah buka toko online terlebih dahulu, kemungkinan besar mempunyai kekuatan lebih kuat dibanding kita, guys. Karena dia sudah lebih senior dibanding kita. Kita yang masih junior itu harus sangat berhati-hati, guys. Mereka pun juga kemungkinan sudah memiliki toko yang bagus, sistem yang bagus, dan juga penilaian yang bagus, guys. Mereka juga punya follower, mempunyai pelanggan-pelanggan pasti yang sudah sering beli di sana. Dan di mana kita itu yang masih baru, kemungkinan kita akan jauh kalah dibanding mereka, guys. Nah, gimana? Kalian harusnya lakukan yang lebih aman toh, lebih baik toh. Nah, karena itu lakukan dulu riset dan analisa pasar terlebih dahulu, guys. Kalau misal ternyata kalian ingin tetap menjual produk yang sudah ada di pasaran tersebut, kita harus putar otak, guys. Kita harus buat sekreatif mungkin supaya tidak terlalu sama dengan mereka. Akhirnya pasar tersebut akan terbagi dua, guys. Akan ada sub pasar yang bisa kita masukin produk-produk kita ini, guys. Supaya kita tidak terlalu bertarung head to head dengan mereka, guys. Kalau kita sudah mempunyai kekuatan yang cukup besar, silakan kalian mau adu head to head. Tapi untuk saat awal, jangan, guys. Hindari terlebih dahulu, kita lebih baik putar otak dan kreativitas kita supaya kita lebih aman posisi kita, guys. Oke? 2. Nama toko, guys. Nama toko ini kesannya simple, guys. Bisa pakai nama kalian, bisa pakai barang apa yang kalian jual. Tapi anjuran saya adalah jangan terlalu niche atau jangan terlalu sempit, guys, untuk memberi nama toko, guys. Contohlah, kalau misal nama toko, misal contoh satu toko berjualan ponsel, berjualan HP, dan ternyata dia memberikan nama seperti Mr. Ponsel. Oke, waktu itu dia berjualan HP, guys. Dia merasa HP yang dia jual akan laku keras. Oke, dia lakukan itu dan ya tetap laku lah, tapi lambat banget. Dibanding dengan kinerjanya dia, dibanding dengan waktu, dengan uang yang telah dia curahkan ke toko online-nya, ke produk-produk ini, ke stok barangnya dia investasi sudah terlalu besar, di mana mereka inginnya penjualannya jauh lebih meningkat, guys. Nah, pada saat dia ingin menjual produk-produk lain, guys, dan terpaksa dia melakukan itu, misal contoh, dia membeli mainan, guys, dan dia jual mainan, dan ternyata mainan tersebut laku, padahal tokonya masih namanya Mr. Ponsel, guys. Di mana pelanggan-pelanggan yang melihat kan kelihatannya kan kurang profesional. Mr. Ponsel jualannya ponsel, tapi kok dilihat mainan anak yang dijual. Nah, di sini akhirnya kurang bagus, guys. Nah, di sini lebih baik kalian bisa pakai nama toko yang lebih broad, yang lebih luas, guys. Dengan contoh Mr. Ponsel yang jualan mainan, lebih baik kita pakai Mr. Store, misal seperti itu. Store kan artinya toko. Kita lebih baik kita pakai nama yang seperti itu supaya kalian bisa jual jauh lebih banyak produk, guys. Bisa ponsel, bisa mainan, bisa elektronik, bisa pakaian, bisa makanan, dan lain-lain yang seperti yang kalian mau. Tokonya seperti itu, tapi yang penting penjualannya bagus, harganya bagus, pelayanannya bagus. Kenapa enggak? Iya kan? Saya pernah kok beli lampu di toko listrik. Di toko listrik namanya misal aja seperti A listrik gitu. Tapi ternyata harga tersebut tidak lebih murah. Ternyata pada saat cari-cari di toko online, ternyata ada lagi toko serba ada. Namanya beneran, toko serba ada. Apapun dia jual, guys. Dan ternyata peralatan listrik, lampu di sana jauh lebih murah dibanding toko yang listrik ini, guys. Gimana? Padahal dia juga jualan baju, jualan mainan anak, jualan selimut, dan lain-lain. Toko serba ada, tapi harganya murah. Orang-orang lari ke sana, guys. Kenapa tidak? Yang ketiga, judul atau nama barang, guys. Buat judul atau nama barang yang baik, guys. Maksud saya baik adalah
Pada saat kita memberikan nama judul, misal contoh kalian menjualan pakaian, kalian coba browsing dulu, pakaian itu seperti apa yang terbaik. Misal kalian bisa ketik di googling atau kita ketik di e-commerce kesayangan kita, kalian bisa ketik dulu, pakaian. Pakaian apa yang keluar? Misal pakaian wanita, kalian coba ketik, pakaian wanita apa yang keluar? Pakaian wanita, misal daster, misal seperti itu. Itu bisa kita pakai guys. Nah, jadi pada saat kita berjualan daster, jangan asal ketik daster Korea gitu. Padahal tidak ada yang mencari kata-kata daster Korea guys. Kita lakukan dulu riset dan analisa untuk mencari judul yang tepat. Jangan lupa, pada saat kita ketik, misal aja nih guys, pakaian wanita daster, kita enter, cetek, kita masuk, kita akan keluarkan pencarian-pencarian yang kita minta. Ternyata di sana ada toko yang sudah terkenal, sudah besar, dan judulnya misal aja nih ya, pakaian wanita daster Korea gitu. Kalian bisa tiru kata-kata itu guys, pakaian wanita daster Korea. Baru kalian masukkan detail daster kalian, misal contoh bunga-bunga gitu. Itu jauh lebih baik guys. Secara peringkat pencarian, itu kita otomatis terdompleng karena ada toko-toko terkenal yang menggunakan nama tersebut guys. Dan nama yang judul kalian yang kalian pakai itu mirip dengan mereka. Otomatis kalian pencariannya otomatis akan lebih mudah dicari oleh orang-orang guys. Padahal toko online pada saat awal masih awal-awal, masih baru, itu sangat sulit untuk menembus pasar guys. Dimana lawan-lawan kita itu sudah besar-besar, sudah kuat-kuat guys. Nah, makanya itu kita butuh trik-trik ini supaya kita bisa memulai toko online kita. Padahal kita masih pemula dan kita bisa survive serta melakukan penjualan dengan baik guys. Oke, dan jangan lupa juga untuk judul nama barang kalian di toko-toko online. Kadang ada yang bisa dirubah, juga ada yang enggak guys. Jadi sebisa mungkin kalian tetap buat judul yang baik guys. Tapi ada beberapa e-commerce lain yang juga bisa dirubah Mas Ian. Maksimalkan kolom judul yang sudah diberikan. Misal ada 100 karakter, kalian isilah 100 karakter itu dengan baik guys. Karena dengan 100 karakter yang kalian isi itu akan lebih mudah dan lebih baik untuk dilakukan pencariannya guys. 4. Harga produk guys. Harga produk ini bisa kita atur sesuai strategi yang kita inginkan. Pastinya harga itu harus kompetitif dengan kompetitor-kompetitor kita. Tapi juga reasonable pastinya. Contoh, range harga suatu produk yang kita punya, harganya antara 9 sampai 10 ribu rupiah guys. Apakah kita bisa jual harga di bawah itu untuk perang harga murah-murahan? Itu tidak saya sarankan. Karena hal tersebut akan membuat kita itu capek. Dan kalau misal ada barang rusak atau retur, itu kita sangat kesulitan untuk menggantinya guys. Saran saya, produk-produk kalian itu harus mempunyai keunggulan tertentu guys, supaya kalian bisa mematok harga pasar. Jangan selalu menjadi follower guys. Buat produk kalian bisa menjadi leader guys di sana. Jangan ngikut orang-orang lain guys. Kalau misal kalian mau mengikut produk-produk orang lain, kalian harus tambahkan nilai supaya produk kalian itu nilainya lebih dari produk-produk yang ada di pasaran guys. Kalau kita sudah mempunyai suatu produk yang menarik dan harganya juga menggiurkan, itu pasti sangat baik untuk penjualan kita. Nah, di mana produk tersebut tidak memiliki kompetitor atau minim kompetitor guys. Karena itulah kita harus membuat suatu produk yang baik guys. Jangan hanya ngikut orang lain. Karena kalau ngikut orang lain, kalian pasti kemungkinan akan kalah dibanding dengan yang senior-senior guys. Jangan lupa, omset itu penting. Tapi yang lebih utama, yang lebih penting adalah margin guys. Dan untuk menemukan suatu produk yang unik, yang hebat, yang bisa menggabrak pasar, itu perlu kerja keras. Perlu analisa, perlu riset panjang. Dan hal tersebut mungkin akan kita bisa bahas di video-video kita selanjutnya guys. Tidak di dalam video ini. Yang kelima, pelayanan dan penilaian guys. Pelayanan dan penilaian ini sangat baik guys. Harus kita lakukan dengan maksimal guys. Jadi pelayanan-pelayanan kita ini otomatis kalau kita memberikan dengan baik, penilaian toko kita juga sangat baik guys. Karena itulah kita harus melakukan berbagai hal untuk mendapatkan penilaian yang baik. Dimulai dari pelayanan ini. Contoh guys, pelayanan itu bisa dari chat. Pada saat dia ngechat, kita harus cepat-cepat balas. Dan jangan lupa, chat yang kita berikan jangan sampai miss dari info yang kita berikan.
berikan sevalid mungkin, sebaik mungkin. Contoh misal barang ready stock, atau misal warna yang dia inginkan misal tidak ada, ataukah barang yang mereka inginkan itu misal beda spek, itu kita harus berikan secara detail. Jangan sampai buat mereka kecewa. Nah, juga produk itu juga bisa dengan di QC itu lebih dahulu, supaya pada saat barang tersebut sampai ke customer, barangnya dalam kondisi prima. Pengiriman juga cepat, packaging aman, dan juga informasi yang selalu up to date untuk mereka, itu juga sangat penting guys. Misal ada barang yang rusak, atau barang retro, atau barang yang cacat, kita bisa berikan gantinya, kita bisa segera berikan. Karena itulah yang namanya pelayanan guys. Jangan sampai mereka menunggu-nunggu atau merasa mereka tertipu oleh barang produk kita ini dan memberikan penilaian yang sangat jelek guys. Karena itu seperti kesannya kotoran yang diberikan ke muka kita guys. Karena itulah kita harus sangat menghindari hal tersebut guys. Bukannya kita mengemis-ngemis meminta penilaian yang baik, tapi kita harus lakukan yang terbaik untuk mendapatkan penilaian yang baik guys. Kita boleh berpikir bahwa customer kita ini nakal atau menipu kita, tapi berapa banyak yang melakukan hal tersebut? Customer seberapa banyak yang bisa menipu kita? Kita paling nggak memberikan sesuatu yang positif untuk mereka. Belum tentulah customer itu yang nipu. Memang ada, tapi tidak banyak. Menurut pengalaman saya di toko-toko online saya, itu ada kok customer-customer yang memang berniat menipu. Tapi kembali lagi, seberapa banyak yang menipu? Karena itulah, lupakan itu dan kita lakukan yang terbaik guys. Karena sedikit banget kok yang nipu, percaya saya. Saya anggap kemungkinan besar juga masalah timbul dari toko online saya yang mungkin kurang teliti atau tidak ter-QC dengan baik. Karena itulah kita lakukan penggantian atau retur barang secepatnya guys. Jangan buat mereka kecewa. Buat mereka itu tenang untuk berbisnis dengan kita. Buat mereka itu jangan sampai kepikiran toko lain. Buat mereka selalu terpaku pada toko kita dan order di toko kita. Itu kan yang kita mau. Supaya toko online kita selalu ramai dan juga mempunyai omset yang besar dan dipercaya oleh customer-customer kita guys. Oke? Karena itulah, disinilah perlu namanya margin guys, bukan omset melulu. Margin itu jauh lebih penting untuk suatu usaha. Karena margin itu menentukan sehat atau tidaknya suatu usaha. Yang pastinya akan kita bahas di video lain guys. Itulah 5 tips yang bisa saya bagikan untuk kalian sebagai pemula memulai toko online kalian. Bisa kalian mempunyai pertanyaan atau konsultasi seputar toko online atau bisnis kalian, bisa kalian chat di bawah guys. Nah, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Semoga usaha kalian benar-benar hebat dan semuanya guys. Oke, kalau gitu sampai di sini saja video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Let's go!